Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti tong kosong dimanapun berada. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang tokoh muda yang masih energik, yang beliau sekarang berada di tengah-tengah masyarakat Kerinci, yang biasanya beliau berada di Senayan. Ya, kita kenalan dulu mungkin bersamanya Buya Haji Nuzran Johar SHG MSI. Selamat datang Buya di Kabupaten Kerinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali menghirup udara segar di tanah kelahiran Sakti Alam Kerinci. Iya, luar biasa. Mungkin penasaran sih siapa sosok seorang Buya Nuzran ini. Kita panggil aja Buya mungkin ya. Boleh. Malam hari ini atau saya panggil Abang biar Abang boleh. Oh, boleh. Buya aja. Oke, boleh kita akan ajukan beberapa pertanyaan untuk beliau nih. Kenapa sih kok seorang Buya Nuzran bisa berada di Senayan? Dan udah berapa lama beliau berada di sana? Dan ngapain aja kerjaannya di sana? Mungkin kalian itu berada penasaran gitu lah. Ya, kita akan mulai saja. Mungkin kita akan mengenal dulu. Silakan buatnya Buya Nuzran Johar untuk mengenalkan diri, siapa sosok Buya, kemudian sepak terjang Buya di kancah politik tentunya ya pada saat ini. Baik, terima kasih dan sangat senang Alhamdulillah bisa bertemu dengan para netizen atau pemirsa yang ada di wilayah Provinsi Jambi ya. Saya kemarin kebetulan ke ke Tanjung Jabung Timur, memenuhi undangan keluarga himpunan keluarga Kerinci. Kalau lebih halal biasalah masyarakat Kerinci banyak di sana. Nah hari ini memang memenuhi undangan, besok ada kegiatan ormas. Dan juga hari ini juga kita merespon isu dari masyarakat Tanah Pemetik ya, 3 desa di sana. Kita mencoba mencari, membantu pendekatan solusi apa ya bisa untuk mempercepat problem di sana. Nah sekaligus sosialisasi tentunya, mungkin masyarakat Kerinci, Provinsi Jambi tahu bahwa pada tahun 2024 insya Allah saya ikut kontestasi ya, pemilu untuk DPR RI melalui Partai Nasdem. Tadi ada pertanyaan menarik tentang Senayan. Saya memang seorang aktivis murni. Memang digambleng untuk bicara idealisme, kemudian bagaimana dekat dengan masyarakat dan penyambung aspirasi rakyat. Nah, kalau aktivis kan itu kerjanya. Betul. Pantang dia kalau ada persoalan sosial, kita langsung merespon. Nah ternyata saya konsen di situ, beraktivitas di HMI ya. Sekarang di KAHMI nasional dan juga di ormas-ormas lainnya. Nah, awal saya kenal dengan Senayan itu tahun 99. Wah, sudah lama ya sebenarnya. Ya, jadi saya dipercayakan oleh waktu itu Ketua Umum PBHMI Pak Rudin, satu-satunya putra Kerinci mendapat tiket untuk menjadi pengurus besar waktu Kongres di Jambi. Nah, disitulah pengenalan saya apa itu DPR, MPR. Betul. Nah, kenapa? Ya karena kita di Senayan, senior-senior kita kan banyak di sana. Ada Pak Akbar Tanjung, ada Pak Yusuf Kala. Ya kita silaturahmi. Oh ini, Senayan itu ternyata, Senayan itu kantor DPR, kawasan yang menentukan kebijakan negara itu ada di sana. DPR RI, MPR RI. Waktu itu DPD belum ada. Nah apa yang dilakukan? Wah ternyata itu adalah wakil rakyat, kantornya seluas itu ya. Nah disitulah kita belajar. Nah, karena sering dipanggil senior untuk membantu mereka, 1999 udah berapa tahun ya? Udah hampir 25 tahun. 25 tahun ya. Nah, artinya dari hitung sekarang, saya sudah di Senayan itu udah hampir 25 tahun. Luar biasa. Nah, awal-awal itu saya lihat, oh ini yang dilakukan orang. Sangat strategis, sangat mulia sekali. Di situ menentukan anggaran negara, menentukan penguasaan terhadap kebijakan eksekutif. Nah, karena lingkungan membentuk kita, sehingga saya juga berpikir ya, kira-kira saya bisa nggak? Ini mulia sekali. Ya mimpi waktu itu. Rasanya tidak mungkin ya. Karena lingkungan membentuk, akhirnya kita terbentuk. Saya di sana 2002 ikut kongres lagi. Nah, 2003 saya kuliah di Institut Ilmu Pemerintahan. Di situ saya belajar tentang konstitusi. Kebetulan mata kuliah konstitusi ini diajarkan oleh anggota KPU Republik itu Pak siapa ya saya lupa namanya, dosen saya, bahwa dia mengatakan bahwa nanti 2004 akan ada satu lembaga lembaga legislatif namanya DUD. Nah terakhir itu berubah namanya DPD. DUD itu Dewan Utusan Daerah.
kenapa berubah menjadi DPD? Singkatannya susah. Ya. Kalau dia udah DUD, nah, makanya berubah menjadi DPD, DPD ya. Dewan Perwakilan Daerah. Nah, menarik juga. Menariknya gimana? Karena dipilih langsung kan, Iya. tidak melalui partai. Iya. Kalau partai kita akan antri. Waktu itu partai besar kan ada Golkar, PDIP, ada partai reformasi lainnya. Nah, kita coba Bismillah. Waktu itu saya sudah memakai jabatan Sekjen PGHMI. Ya udah turun, ya aktivis lah, baik itu PMI, HMI, teman-teman di IMM ikut membantu. Nah, disitulah 2004 saya mencoba eksperimen bahwa anak muda mampu enggak. Ternyata alhamdulillah Tuhan memberikan izin. Ternyata waktu itu saya sempat membuat sebuah buku ya, merebut hati rakyat, uang bukan segalanya. Tapi sekarang uang titik-titik. Jadi kan. Iya. Tapi dulu ya gimana ya, kita percaya diri, kemudian disambut dengan baik. Ya orang banyak siapa itu Zuran Johar. Saya aktivis baru umur 31 tahun bisa duduk di Senayan. Nah ternyata kita dijadikan ikon waktu itu, anak politisi muda yang bisa, dan itu suara terbanyak. Suara terbanyak? Ya 137.018 suara. Masya Allah. Ya waktu itu kita masih aktivis. Sehingga pernah saya ada kasus, waktu ngumpulin KTP, datanglah jaksa memeriksa saya. Ya kita masih kos-kosan di Jakarta sana. Dia tidak percaya. Masa calon anggota DPD seperti ini? Dia mau apa lagi bang? Ngekos ya? Iya. Dia tidak percaya. Anda kan calon DPD. Jadi pejabat negara. Kok seperti ini? Ya memang ini ada, mau apa lagi? Jadi nggak percaya. Nah, tapi memang waktu itu membentuk. Dan semangat, kemudian kerja keras. Ya, akhirnya Tuhan memberikan itu. Nah, 2004 sampai 2009. Lalu pertanyaannya apa yang saya lakukan? Kita bersyukur ya bisa mewakili masyarakat Jambi, dan khusus Kerinci waktu itu belum dimekarkan 65.000 yang memberikan amanah kepada saya untuk duduk di sana. Tapi pertanyaannya, apa yang Anda berikan untuk Kerinci? Betul. Nah, saya bukan mencari kambing hitam atau mencari alasan ya. Memang waktu itu DPD belum ada kewenangan yang kuat sebagaimana teman-teman DPR. Ya DPD hanya memberikan saran. Memang dia pejabat negara, leveling di tingkat konstitusi kita, dia selevel dengan Presiden, MPR, Mahkamah Konstitusi, MA, 7 lembaga negara ya, lembaga negara bukan lembaga tinggi negara. Tapi dari segi kewenangan eksekusi untuk memberikan budgeting ya, anggaran untuk dapil itu nggak ada. Orang bilang sekarang pokir ya, nggak ada DPD. Jadi saya stres juga, 2 tahun, maka itulah awal kenapa saya berani maju Bupati Kerinci? Bupati Kerinci 2008. 2008. Salah satu faktornya adalah saya ingin menebus harapan yang mencoblos. Saya anggap kemarin itu 65.000 itu linear dengan akan memilih saya. Ternyata tidak. Tapi nggak apa-apa. Saya kalah, saya nikmatin. Ya itulah konsekuensi dari election ya, pemilihan langsung waktu itu awal. Ya selepas dari situ saya nggak dapat. Ya karena sudah pergaulan di tingkat nasional sebagai politisi, ya saya ditawarin oleh Marzuki Ali menjadi staf ahli ketua DPR. Jadi nyambung. 2004 ke 2009 kan 5 tahun. 2009 ke 2014 5 tahun. Masih di Senayan. Berarti hitungannya 10 tahun. Saya tepatnya di Marzuki Ali cuma 3 tahun. Kemudian membantu bendahara Demokrat, bendahara umum Bu Indrawati Sukadi 5 tahun. Nah, setelah itu maju lagi 2015 menjadi wakil wali kota mendampingi Pak Herman. Lagi saya ingin mencoba bisa menjadi eksekutor terhadap kebijakan di daerah. Dalam hal ini menjadi wakil wali kota 2005. Kalah lagi ya nggak apa-apa. Setahun setelah itu ada namanya lembaga baru di MPR, namanya lembaga pengkajian. Mengkaji isu-isu strategis terkait dengan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang turunannya. Nah, kita waktu itu ada unsur dari
partai politik dan ada unsur dari DPD. Jadi karena saya mantan anggota DPD, dibutuhkan tenaga muda yang ini. Saya ikut, alhamdulillah lulus. Nah di situ saya berkarir lagi di Senayan, masuk 15 tahun. Nah terakhir kemarin pemilu lagi ya, saya masuk PDIP, kalah lagi, ya udah maju lagi, ditarik lagi oleh Pak Lanyala Mataliti menjadi anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan. Nah ini dari rentang 99 ini udah masuk 25 tahun. Nah saya rasa kalau 25 tahun ya silakanlah rakyat yang ini. Artinya belum Senayan, DPR, eksekutif, istana itu insya Allah. Jadi kita sudah nggak belajar lagi. Nah sekarang tinggal kepercayaan kepada publik yang ini apakah kita menjadi bagian yang bisa dipercaya atau tidak, kita kembalikan kepada masyarakat dan itu tentu garis tangan oleh Tuhan yang di atas. Begitulah perjalanan singkat kita. Perjalanan singkat. Mungkin itu tahun yang udah tahu lah mungkin ya, 25 tahun beliau berkancah di dunia politikus ya, dan juga beliau seorang aktivis yang sangat aktif dan putra asli Kerinci. Itu yang kita inginkan, mudah-mudahan di tahun 2024 nanti beliau akan mendapatkan kursi perwakilan dari Kerinci tentunya, putra asli ya. Mungkin partnya Bang Buya Nuzran sebagai closing statement kita pada malam hari ini mungkin ya, buat milenial yang dimanapun berada yang baru mungkin terjun ke dunia politik, yang sedangkan abang sudah banyak sekali pengalaman, mungkin bisa share pengalaman mungkin ya, bisa nggak kami yang seperti ini juga ikut andil nanti di Senayan gitu? Waduh, itu terbuka lebar. Terbuka lebar. Tapi yang intinya adalah niat. Betul. Kalau menjadi politisi menurut saya itu ibadah. Jadi sama nilainya kita memikir rakyat dengan kita sholat 5 waktu. Jadi sebenarnya itu implementasi dari ibadah yang kita lakukan, tapi real ibadah sebagai besar kekuasaan yang kita miliki, kemampuan. Saya melihat passion saya memang politisi. Orang nanya, ini udah berapa kali kalah Buya ini? Betul. Masa main lagi? Duit dari mana? Saya kalau misalnya saya serahkan kepada Allah, ini kan besar. Masang beliau besar-besar billboard dari mana? Betul. Saya bismillah saja. Bismillah ada aja rezeki. Kalau gaji kan bisa diukur, tapi kalau rezeki nggak bisa. Nggak bisa, betul. Saya setuju tuh. Jadi kepada yang muda-muda, saya harapkan, ayo jangan takut dengan politik. Kenapa? Politik itu menentukan kebijakan negara, daerah, apa saja di republik ini itu ditentukan oleh politik. Jadi rugilah. Kan Drogan nggak ngomong. Kalau orang baik takut dengan politik, maka orang jahatlah yang akan menguasai kekuasaan. Betul, saya setuju. Jadi ayo teman-teman generasi muda Kerinci, mari kita belajar. Mungkin tidak semuanya, tapi jangan takut bicara politik, karena itu adalah bagian dari ibadah kita. Tergantung perspektif mana kita melihat. Begitu. Iya, oke. Dan itu masa dimana pernah kita kutip dari bahasa beliau tadi yang dari Erdogan ya. Jangan takut untuk ikut politik ya, bagi orang-orang yang baik. Karena kalau orang-orang baik tidak ikut politik, maka orang-orang jahat yang akan menguasai kekuasaan. Mungkin itu akhir dari perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih buat yang Buya Nuzran telah mampir di Tong Kosong. Saya Dias Meladi undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.